Hai guys, welcome back to my channel. Isu terbesar dalam mengembangkan SDM adalah bagaimana mereka bisa produktif. Karena Gallup itu menunjukkan bahwa 2 dari 3 karyawan di seluruh dunia itu mengalami yang namanya burnout. Tanda-tandanya mereka sering sakit, mereka ganti-ganti pekerjaan, mereka terus mencari pekerjaan yang baru. Dan buat perusahaan, artinya apa? Perusahaan harus terus hiring people, harus terus onboarding mereka. Dan terus ada yang namanya miskomunikasi dan gap antar pergantian orang tersebut. That cost the company a lot of money. Satu hal yang mereka tidak lakukan adalah subscribe to channel ini. Bercanda. Jadi satu hal yang tidak dilakukan oleh company ini adalah mereka tidak mengenal manusia. Karena untuk mengembangkan produktivitas seseorang itu ibaratnya benar-benar, I don't mean to be rude here ya, itu seperti kalau kita punya monyet, kita itu memaksakan mereka untuk belajar berenang. Akibatnya apa? Apakah mereka akan bisa berenang? Nggak produktif, karena instingtif seekor monyet itu memanjat dari pohon ke pohon dan berkelantungan. Sedangkan berenang itu suatu hal yang berbeda. Itulah sebuah ilustrasi yang saya sebut dengan cognitive stress. Stres yang disebabkan oleh karena seseorang itu bekerja melawan arus siapa dia secara insting, bagaimana dia beroperasi secara manusia. Itulah kenapa strength-based approach seperti Kolbe dan Gallup ini sangat berguna. Saya akan memberikan sebuah contoh. Terakhir kali sebelum saya mengenal Kolbe, saya hire saja tuh PA. Akhirnya nggak lama kemudian ganti. Sekarang ini sudah generasi ke-6 atau ke-7 dan ini sudah lebih dari 2 tahun ya. Yang saya lakukan berbeda adalah saya memberikan yang namanya Kolbe Assessment. Ini adalah penilaian saya terhadap pekerjaan PA. So the index show a number of 6, 8 to 5. Tidak ada bagus jelek, semuanya sempurna. Lalu yang saya lakukan adalah kepada para prospektus candidate, saya berikan yang namanya Kolbe A. Saya lihat dari situ mana yang mendekati nilai 6825 ini. Lalu apa yang terjadi? Saya juga melihat dari sisi Gallup. Apakah domain dari orang tersebut itu lebih relationship building, execution, strategic thinking, ataupun influencing? Saya ini orangnya influencing and strategic thinking domain. Jadi saya butuh seorang PA itu pasti yang execution and relationship building untuk melengkapi apa yang menjadi kekurangan saya. Begitu juga tim saya, orang yang saya hire baru, entah apapun itu jabatannya ya, sebagai FAT manager, general manager, bagian sales, saya memberikan 2 assessment ini. Sebelum saya meminta mereka memberikan presentasi, apakah mereka layak, apakah mereka benar-benar bisa berpikir strategis dan lain sebagainya. Jadi saya ingin benar-benar memastikan bahwa the job expectation secara alami ini sudah terfigure out. Jadi saya kalau meng-hire seekor monyet, benar-benar itu saya gunakan untuk memanjat pohon, bukan untuk berenang. Kalau saya ingin berenang, saya maka akan meng-hire seekor paus gitu ya, untuk bisa menavigasi lautan. Tools dari Gallup dan Kolbe saya petakan lagi menggunakan yang namanya Gallup Team Grid. Saya memetakan apakah individu ini cocok dengan tim. Lalu saya juga ada yang namanya Kolbe A2A, membandingkan satu tim ini seperti apa, bagaimana mereka beroperasi satu sama lain, apakah mereka align, apakah terlalu banyak, apakah akan terjadi tensi atau friksi ketika mereka bekerja sama dan sering berinteraksi. Jadi ketika saya tahu pointer-pointer ini, apa yang terjadi adalah saya bisa menerapkan the right team charter sehingga mereka bisa lebih bersinergi. Jadi saya akan ajak bicara orang baru ini dengan tim yang existing. Kira-kira kalau kita sudah mengenal bagaimana dan siapa kita, bagaimana kita beroperasi, lalu apa yang harus kita sepakati bersama secara sistem dan protokol sehingga kita bisa mencapai apa yang kita inginkan secara objektif sebagai tim.
Itu yang disebut dengan team charter. Dari sini kita mengambil langkah untuk membuat kesepakatan bersama, the do's and don't. Dan dengan ini kita mengurangi friksi dan tensi antar konatif dan domain yang berbeda. Disinilah bagaimana saya menggunakan the strength-based approach untuk mengembangkan SDM, meningkatkan produktivitas, dan memastikan tidak melawan arus secara insting seseorang itu harus seperti apa. Jika Anda menyukai video ini, please like, subscribe, and share bagi siapapun yang menurut Anda video ini akan berguna. So, I'll see you around, my friend, in the next event. Take care.